for a minute. Halo Urbanizen, balik lagi sama aku Nashwa dan seneng banget nih bisa balik lagi nemenin Urbanizen semuanya. Nah, di Urban Talk ini seperti biasa kita bakal ngobrol sama orang-orang yang punya di bidang khusus lah untuk memberikan kita insight baru, terus juga informasi-informasi yang tentunya menambah wawasan kita. Nah, pada episode hari ini kita akan bahas terkait dengan pajak. Ternyata pajak itu nggak cuma semata-mata ya udah pajak gitu, ternyata banyak banget yang bisa dibahas dari pajak daerah, retribusi daerah, terus sekarang nih tema kita akan membahas tentang opsen pajak. Nah, untuk bincang-bincang lebih banyaknya nih kita bisa tanyakan langsung kepada Bapak Hari Pamungkas. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi nih Pak. Alhamdulillah ketemu lagi ya Mbak ya. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Nah, sebelum kita ngobrol panjang sama Bapak Hari, kita bakal lihat video ini dulu terlebih dahulu. Silahkan. Gestar kita kali ini adalah seorang Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Beliau telah berpengalaman dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yuk langsung aja kita ngobrol bareng Bapak Hari Pamungkas hanya di Urban Talk. Nah, itu tadi profil dari Bapak Hari. Untuk Urbanizen yang belum tahu, Bapak Hari ini Kepala Bapenda Kota Serang. Jadi tepat banget nih untuk Urbanizen yang mungkin orang Serang atau bukan juga nggak apa-apa. Tapi kan kita udah mulai mau bayar pajak gitu ya. Kita bisa tepat banget nih nonton ini untuk tahu lebih lengkapnya. Boleh Pak? Kita langsung aja ya Pak ngobrol-ngobrol tapi santai aja ya Pak ya. Oke. Sebetulnya opsen pajak itu apa ya Pak? Jadi kita harus tahu dulu ya sejarah opsen pajak. Keren, ada sejarahnya ya Ada Pak ya? sejarahnya. Jadi eranya Undang-Undang 23 itu ada namanya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, sifatnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ini adalah sifatnya bagi hasil. 70% yang didapat itu haknya provinsi, 30% dibagi hasil ke kabupaten kota. Ya, 70-30 dan itu dibagi hasilkan per 3 bulan sekali. Nah, semenjak era Undang-Undang 1 2022 PP 35, nah, pajak itu PKB dan BBNKB itu berubah. Yang sifatnya bagi hasil jadi namanya opsen PKB BBNKB. Opsen itu baik PKB dan BBNKB itu adalah tambahan tarif yang dibebankan kepada pajak pokoknya. Nah, pajak pokoknya kan PKB dan BBM, pajak pokoknya. Nah, 0,66%-nya adalah hak kabupaten kota. Nah, yang dulu dibagi hasilkan per 3 bulan sekali dengan mekanisme 70-30, eranya Undang-Undang 1 2022 itu menjadi haknya kabupaten kota per hari. Yang 0,66% itu jadi harus dibagikan per hari ke kabupaten kota. Hitungannya per hari? Ya, hitungannya per hari dengan tarif tadi 0,66% terhadap tarif pokoknya. Nah, ini yang merupakan hal yang baru di Undang-Undang 1 PP 35 2023 dan mulai diterapkan di kabupaten kota itu per 4 Januari 2025. Jadi baru berapa bulan lah. Masih baru. Kita menjalani opsen PKB dan BBNKB itu. Begitu Pak. Pak, contoh dari opsen tadi itu apa Pak? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa memang opsen itu kan tambahan tarif ya. Jadi tambahan tarif itu yang dulunya kita cerita dulu ya jadinya. Dulu tarifnya PKB dan BBN itu 1,7% dari NJKB, dari nilai jual kendaraan bermotor. 1,7 dulu tarifnya. Nah, sekarang tarifnya untuk era option 1,2 tarif dari NJKB ditambah 0,66% hak kabupaten kota. Nah, ini yang hal yang baru di mana dulu 1,7 sekarang 1,2 ditambah 0,66 hak dari kabupaten kota. Nah, ini yang tersplit setiap hari dan didistribusi setiap hari ini untuk memudahkan pemerintah daerah khususnya kabupaten kota bahwa mereka untuk membayar pembangunan itu uangnya ada setiap hari, jadi nggak harus nunggu 3 bulan baru nanti duit
duit dari option, duit dari bagi hasil untuk bayarin pembangunan, bayarin tagihan pemerintah daerah, bla bla dan sebagainya. Panjang ya prosesnya Nah, kalau seperti kalau itu. sekarang harian itu kita punya standby uang untuk Iya. bayar program dan kegiatan yang harus dibiayai dari APBD. Itu langsung masuk gitu, Pak? Langsung Oh. split tiap hari gitu. Pak, bedanya option pajak sama retribusi pajak itu apa, Pak? Nah, kalau sifatnya option itu kan pajak. Ya. Mau nggak mau, suka nggak suka dia harus bayar. Nah, kalau retribusi kan udah jelas. Pemerintah ngasih layanan baru bisa pungut. Nah, gitu tuh. Nah, ini yang membedakan itu antara option PKB dan BBN dengan retribusi. Berarti emang beda banget ya, Pak ya? Ya, karena option itu bagian dari pajak. Option itu bagian dari pajak. Makanya pajak kabupaten kota itu menjadi 11. Dari 9 item jadi 11, yaitu option PKB dan option BBNKB. Jadi 2 tambahan. Pak, kenapa pemerintah ini mengadakan option pajak Iya. ini, Pak? Kalau lihat dari landasan ya, ada landasan yuridis, ada landasan fisiologis ya. Ada landasan sosiologis. Nah, tentunya tadi sudah sempat saya spill ya, bahwa daerah itu kadang-kadang mengeluh nggak punya duit untuk bayar. Nggak untuk bayar program kegiatan yang harus dibayar dari APBD. Kenapa? Kan harus nunggu 3 bulan. Iya. Tunggu bagi hasil masuk baru bisa bayarin. Bagi hasil masuk baru bisa bayarin ABCD keperluan pemerintah ya. Nah, dengan adanya begini dibagi di split setiap hari, pemerintah daerah itu punya uang yang ready lah, uang yang standby untuk bayar tagihan apapun. Nah, ini yang merupakan landasan dari sisi sosiologis ya. Secara yuridis ya tadi undang-undangnya sudah berubah, aturan keuangan dan aturan perpajakannya juga berubah akibat Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan pemerintah pusat, tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Itu baru diterapkan di Indonesia? Ya, tadi betul. tuh? Awal Januari 2025. Baik, Pak. Pak, sebetulnya kan tadi kalau misalkan tiap hari udah ada dananya, tentu plus minus ya, Pak. Nah, ada nggak sih, Pak, pengawasan khusus gitu, Pak? Karena kan masuk tiap hari gitu ya, Pak, ya dananya? Dan tentunya memang mekanisme rekonsiliasi lah yang menjadi kunci. Karena memang pajak pokoknya ada di provinsi, optionnya ada di kabupaten kota. Ya kan gitu optionnya. Mekanisme rekonsiliasi dan pengujian validitas, bener nggak sih pajak pokoknya misalnya 1 juta, berarti kan optionnya 0,66% dari 1 juta kan itu masuk ke kabupaten kota. Kami siapkan dashboard, jadi pemerintah provinsi dengan kabupaten kota itu bersinergis menyiapkan namanya dashboard monitor. Nah, dashboard monitor itu yang mengontrol uang yang masuk baik secara yang masuk ke provinsi maupun yang masuk ke kabupaten kota, dan itu real time. Nah, real time ada di setiap Bapenda kabupaten kota, dan kami bisa monitor itu. Kemudian 1 bulan sekali kami melakukan rekon data. Nah, kita buktikan selain dengan sistem tadi, fisiknya, dokumen fisiknya mencocokkan antara buku kas umum atau BKU dengan catatan STS, surat tanda setoran, itu dilakukan secara manual selama setiap akhir bulan. Nanti kita cek satu-satu benar nggak yang secara sistem sama manualnya sama. Nah, itu bentuk-bentuk cross check, double check untuk option PKB dan BBN. Jadi jangan khawatir karena tetap jangan khawatir, semua check, terrecord dan semua tercatat semua. Siapa aja sih, Pak, yang bisa ngakses gitu, Pak? Tadi kan ada di dashboard itu, Pak. Ya, jadi memang ada gini. bagian khususnya? Jadi kalau kayak gitu kan ada kewenangan petugas pajak. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Namanya juga undang-undang tentang kerahasiaan pajak sudah ada. Dan sudah lama berlaku lah. Artinya hanya yang mempunyai akses dan merupakan petugas pajak yang bisa melihat itu. Tapi tentunya kan kita sebagai pemerintah juga kan memberikan transparansi ya kepada masyarakat berapa penghasilan atau hasil pendapatan yang diperoleh dari option PKB dan BBNKB. Berarti masyarakat bisa ngecek itu juga? Nah, masyarakat itu kan hanya kami berikan akses secara rekap ya. Rekapnya bisa dilihat lah di sistem kami, dan itu bisa dibaca oleh seluruh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk melihat transparansi dari pemasukan atau pendapatan dari option PKB dan BBN. Pak, berarti menarik banget ya, Pak. Emang masyarakat ini nggak perlu khawatir karena dari Bapenda sendiri membuka transparansi tersebut ya, Pak. Betul, betul. Nah, Pak, kita masih akan ngobrol panjang, tapi kita jeda dulu nih, Pak. Oke. Tetap di Urban Talk. Balik lagi di Urban Talk. Jangan khawatir, kita masih sama Bapak hari ini karena kita masih pengen korek-korek perpajakan daerah Kota Serang. Nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa, makin banyak makin bagus.
bagus. Pak, kita agak ke inti dikit nih, Iya. Pak. Tadi kan absen pajak berarti tambahan pajak nih, Tarif, Pak. ya. Nah, itu apakah membebankan masyarakat, Pak, dengan Ya. adanya absen pajak ini? Jadi gini, memang kalau dari sisi tarif, ya dari sisi tarif kan tadi sudah disampaikan 1,7 awalnya. Nah, setelah era option 1,2 tambah 0,66, artinya 1,8. Ya. Ada 0,1 lah tarif yang meningkat gitu. Tetapi pemerintah juga memberikan relaksasi, ya, memberikan pengurangan, kemudian memberikan relaksasi terkait dengan hal tersebut termasuk di Provinsi Banten melalui keputusan Gubernur nomor 170 tahun 2025 pemerintah Provinsi Banten dan kita semua Bapenda Kabupaten Kota melakukan pemutihan pajak baik pokoknya maupun dendanya dihapus semua kan dengan syarat dia bayar yang tahun 2025 beban ke belakangnya dihapus. Nah ini yang merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk mengurangi tadi beban dari peningkatan tarif pajak tersebut sehingga masyarakat juga tidak merasa terbebani lah terkait dengan kenaikan pajak PKB dan BPNKB. Rame banget ya Pak ya itu Ya, yang betul. waktu pemutihan pajak itu. Betul. Memang masyarakat harus memanfaatkan ya Pak ya. Ya waktu betul itu. Nah Pak, selanjutnya Pak, dari option pajak ini Pak meningkatkan pendapatan daerah nggak Pak? Ya, kalau dari sisi kapasitas ya, kapasitas fiskal Kota Serang tentunya dengan adanya option ini ya sangat meningkatkan kapasitas fiskal Kota Serang ya. Yang dulu biasanya bagi hasil kita terima tuh per 3 bulan itu antara 80 sampai 90 miliar. Nah dengan option ini 2025 kami targetkan 125 miliar, artinya ada peningkatan kurang lebih 45-an miliar lah, 40 sampai 45 miliar. Nah ini kan menambah kapasitas dari APBD Kota Serang, sehingga banyak yang bisa terbiayai dari kapasitas fiskal yang meningkat. Dan yang menjadi catatan kami bahwa memang ini adalah tahun pertama kita mengelola option PKB dan BPNKB. Dan mudah-mudahan tadi apa yang kita sudah rencanakan sesuai dengan target 125 miliar bisa tercapai di akhir tahun. Itu aja sih. Berarti sangat berharap dengan ini juga bisa berdampak gitu ya Pak? Iya betul, pembangunan, kemasyarakatan, ke pemerintahan berdampak semua. Tapi itu. udah direncanakan banget tuh Pak? Sudah kami mapping dan memang kami melakukan strategi juga. Jadi memang sesuai dengan keputusan gubernur tersebut yang diikuti dengan surat edaran Gubernur Banten, surat edaran Kepala Bapenda Provinsi Banten. Ada bentuk sinergitas yang harus dilakukan oleh kabupaten kota, ya bentuk dukungan lah namanya. Apa saja itu Pak? Satu, melakukan sosialisasi melalui media, cetak, elektronik, media sosial. Harus dilakuin tuh oleh kabupaten kota. Ya, itu harus media. dilakuin. Yang kedua, sosialisasi tatap muka. Ya, tatap muka harus dilakukan. Itu langsung kepada RT RW, kemudian masyarakat yang harus diinformasikan terkait dengan kebijakan relaksasi ini atau pemutihan pajak. Kemudian yang harus dilakukan adalah membantu penyiapan sarana prasarana. Karena kan pasti dibukanya program itu kan di Kemgub 170 itu dari tanggal 10 April sampai 30 Juni. Oh, iya. Nah, orang tuh 3 bulan itu berebut untuk memanfaatkan program itu. Antrian padat kan. Ada satu daerah ya di Banten ini yang ngantrinya sampai jam 11 malam. Sampai jam dilayani dari pagi dilayanin sampai jam 3 pagi. Ada itu satu samsat yang mulai itu. Tapi dari samsatnya mau melayani sampai Melayani semua karena memang masyarakat antusias dengan program ini dan mau nggak mau ya pemerintah daerah karena sudah mengeluarkan kebijakan tersebut mau tidak mau kabupaten kota juga harus mendukung itu. Nah, penyiapan sarana prasarana kita bantu tenda ya. Kan kasihan mereka ngantri panas-panasan takut ada yang pingsan. Tenaga medis kami siapin. Kemudian aparat Disub, aparat Pol PP untuk ngatur antrian semua kita siapin, kita bantu lah. Terus kursi, meja untuk mereka nunggu itu juga kami bantu siapkan. Dan itu juga merupakan bentuk sinergitas atau bentuk dukungan lah dari pemerintah kabupaten kota terhadap kebijakan gubernur tersebut. Itu Kota Serang juga melakukan Kota Serang melaksanakan itu semua. Di Samsat Kota Serang? Di Samsat Kota Serang. Nah Pak, dari program tadi itu Pak, udah kelihatan belum Pak ada peningkatan nggak nih Pak untuk pendapatan daerah ini? Itu harus kita lihat ya. Karena untuk mengukur keberhasilan satu program kan kita lihat dari angka realisasinya kan. Total tunggakan itu 2,3 juta yang nunggak pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan motor sebanten tuh 2,3. Banyak banget Pak, 2,3 juta. 2,3 juta. Nah,
periode yang memanfaatkan program itu di Kota Serang secara akumulatif seluruhnya itu 288.000 yang sudah memanfaatkan program itu dengan nilai 94 miliar. Lumayan kan selama 20 hari kan. 10 April sekarang 10 Mei itu udah 20 April. Nah, kita bicara Kota Serang nih. Kota Serang yang memanfaatkan itu sudah kurang lebih untuk yang periode di bawah 2019 itu 3.000 kendaraan, 3.200. Nah, yang memanfaatkan program itu dari pembebasan pajaknya dari periode 2020 sampai 2024 itu 12.000. Berarti kurang lebih Kota Serang itu sudah 15.000 yang memanfaatkan program itu. Nah, itu menghasilkan kurang lebih 9 miliar plus yang PKB, pajak kendaraan bermotor, dan yang option itu kurang lebih, yang option BBNKB itu kurang lebih 7 miliaran. Jadi kurang lebih ada 16 miliaran lah yang sudah didapatkan dari situ. Pak, dibandingkan dengan tidak adanya program tersebut, jauh berbeda apa ya? Nah, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat sebelum program itu jalan. Jadi program itu jalan kan mulai 10 April. Kita lihat Januari, Februari, Maret. Kita lihat pembayaran Maret aja ya. Nah, kalau tanpa program itu setiap bulannya hanya sekitar bayar itu 4,9 miliar. Berarti jauh ya Pak? Untuk PKB, untuk pajak kendaraan bermotor. Nah, setelah program itu yang bayar itu jadi 9 miliaran. Nah, lumayan ya naiklah kurang lebih 5 miliaran ya. Kemudian untuk yang BBNKB juga begitu. Itu naik kurang lebih, kalau di persentase naiknya 7,9%. Kalau untuk yang PKB itu naiknya 53%. Cukup jauh ya untuk yang PKB ya Pak? Signifikan untuk yang PKB. Signifikan. Pak, tadi kan Bapak bilang banyak nih Pak tunggakan pajak itu. Ada nggak Pak cara dari Bapenda sendiri untuk biar masyarakat nih nggak nunggak Pak pajaknya? Ya, tentunya kita juga tadi ada bentuk sinergitas ya. Sosialisasi, edukasi masyarakat, kemudian tatap muka, kemudian bantu untuk memberikan informasi tata cara memanfaatkan program ini. Nah, itu semua upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk membantu program ini sehingga bisa optimal lah terkait dengan pembayaran PKB dan BBN. Tentunya ini juga yang harus dipikirkan adalah bahwa ini kan yang dikasih pemutihan ini adalah orang yang nunggak. Artinya orang yang menurut kami adalah orang yang nggak patuh lah bayar pajak karena nunggak. Betul. Ada yang nunggak 10 tahun, ada yang nunggak 5 tahun. Nah, program ke depan yang kami sampaikan kepada pihak Bapenda Provinsi bahwa yang rajin bayar dan tepat waktu juga harus diapresiasi. Apa tuh Pak apresiasinya? Nah, bentuk diskon. Ya seperti yang dilakukan oleh kabupaten kota. Kabupaten kota kan memberikan diskon PBB setiap tanggal-tanggal cantik kayak Shopee, ulang tahun kota, kemudian Hari Pahlawan. Kami kasih diskon-diskon yang lumayan lah ya untuk mengoptimalkan pembayaran pajak plus meningkatkan tingkat kepatuhan. Nah, kenapa nggak itu dilakukan oleh pihak Provinsi Banten melalui program-program relaksasi juga untuk yang rajin ya. Iya. Artinya yang tepat waktu dikasih apresiasi. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh. Jangan hanya yang telat dapat Jangan yang bandel, gitu ya, Pak, ya? yang bandel kita apresiasi untuk pemutihan. Tapi yang rajin bayar nggak dikasih relaksasi juga. Takutnya kayak nggak dapat perhatian ya Pak ya. Nah, ini yang penting ya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak, bahwa masyarakat itu harus dipanis dan reward yang adil karena prinsip dari perpajakan adalah berkeadilan. Bapak boleh minum dulu Pak kalau haus Pak. Iya, agak seret nih. Bapak, mungkin cukup nih Pak pembahasan terkait pemutihan pajak tadi. Tapi saya mau nanya dulu nih Pak, dari option pajak ini Pak, ada nggak Pak peningkatan khusus ke PAD-nya ini Pak? Ya. Udah terlihat belum? Kalau lihat periode sekarang dari target kami itu di triwulan kedua ini 52% ya. Sampai dengan sekarang itu sudah mencapai 39%. Artinya masih ada sisa waktu ya. Triwulan 2 itu kan selesai di bulan Juni. Nah, ini masih ada kurang lebih 11 miliaran yang harus kami capai. Dan itu kalau dari sisi uang yang sudah dihasilkan sampai dengan sekarang itu sudah mencapai kurang lebih 39 miliaran. Nah, ini yang menurut kami ya peningkatan signifikan. Hari gini nyari duit 39 miliar gitu kan untuk biaya pembangunan. Kalau nggak ada
nggak ada option PKB dan BBNKB atau dari mana kita bayar pembangunan. Nah, ini alhamdulillah, alhamdulillah ya Pak ya. Signifikan untuk. Nah Pak, kita mau jeda dulu nih ya Pak ya, biar Bapak juga lebih santai lagi ya Pak ya. Oke. Ya Urbanizen tetap di Urban Talk. Balik lagi di Urban Talk. Pak Hari, kita lanjutin perbincangan kita ya Pak ya. Pak, ada nggak Pak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari program offset pajak tadi? Iya, di saat sekarang tentunya dengan adanya pemutihan atau program relaksasi ini kan sangat menguntungkan menurut saya sih ke masyarakatnya. Satu, bebannya kan berkurang, ya, bebannya berkurang. Artinya dia misalnya punya beban, aduh saya belum bayar pajak 5 tahun, gimana ya? Sekarang hapus semua, denda maupun pokoknya hilang. Dia cukup bayar yang tahun sekarang aja 2025, gitu kan. Kemudian dari masyarakatnya juga dia bisa melakukan verifikasi data, ya, verifikasi data atau namanya pemutakhiran data lah, bahwa kendaraan saya ini masih ada. Saya belum pindah tangankan, masih tercatat di sini, kan dia langsung bisa lapor itu kan, sekaligus pas dia bayar. Nah ini juga menurut saya sih sangat memudahkan kepada masyarakat, sangat meringankan kepada masyarakat di era sekarang, di mana beban kendaraan bermotor itu, beban pajaknya sudah minimal sekali. Nah Pak, kan opsi pajak ini baru ya Pak, baru di tahun ini nih Pak. Nah tentu untuk biar masyarakat nih tahu apa itu manfaatnya, tentu kan Bapenda Kota Serang harus memberikan sosialisasi. Nah sejauh ini udah ada belum Pak sosialisasi? Kami itu, juga Pak? harus bantu itu. Jadi kami coba upaya-upaya tadi sesuai dengan surat gubernur itu. Sosialisasi melalui media cetak sudah kami lakukan. Jadi di koran-koran kami tayangkan terkait dengan program pembebasan atau relaksasi pajak ini. Kemudian di Videotron pun, Videotron pemerintah Kota Serang itu kan punya 6 Videotron kami tayangkan tuh terkait di semua dengan titik itu Pak? Semua titik di 6 titik itu kami tayangkan semua tentang program ini. Kemudian juga setiap pertemuan, jadi setiap hari Selasa ya Mbak, setiap hari Selasa itu seluruh aparat camat dan lurah itu berkumpul beserta RT/RW. Namanya rapat minggon setiap hari Selasa. Nah setiap hari Selasa itu kami dari Bapenda Kota Serang bareng sama provinsi melakukan sosialisasi tatap muka sama mereka. Nah ini yang juga sangat membantu mereka supaya dapat edukasi atau informasi yang maksimal lah terkait dengan program kemudahan atau relaksasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang nanti implikasinya adalah terkait dengan pendapatan option PKB dan BBNKB kabupaten kota. Nah Pak, berarti cara-cara itu kan tentu biar memudahkan masyarakat juga untuk paham ya Pak ya, apa itu opsi pajak gitu ya Pak ya. Ya, sama tata cara itunya, tata cara memanfaatkan program itu. Bagaimana itu Pak, tata cara memanfaatkan program? Ya itu kan dengan sosialisasi tadi, bahwa kami juga menyampaikan infografis bagaimana urutan masyarakat kalau ingin bayar. Terus dibayarnya di mana saja, itu harus kami informasiin, jangan sampai mereka juga bingung-bingung gitu, artinya saya pengen bayar nih ya, tapi bingung caranya manfaatinnya gimana. Nah, mereka harus tahu dengan mekanisme pemberian itu gitu, dan mereka juga bayar di yang tempat yang sudah ditetapkan. Yang kedua juga dari sisi pendataan kendaraan itu kan juga bisa lebih valid. Mereka bisa langsung gesek, kemudian datanya langsung terupdate, kemudian mereka bisa memanfaatkan dari updating data mereka itu dari sisi pembayaran, karena akan relate dengan pembayaran mereka gitu kan, tagihannya berapa, kemudian pembebasannya berapa, itu langsung terakumulasi dan mereka bisa manfaatin itu semua. Berarti dari Bapenda Kota Serang ini sudah melakukan banyak cara ya Pak untuk memudahkan masyarakat. Ya, betul. Nah Pak, coba bagaimana peran masyarakat untuk mengoptimalisasikan pajak itu Pak? Ya masyarakat juga kami harapkan juga memanfaatkan, artinya ada program bagus yang harus dimanfaatkan. Jangan bersifat apatis atau tidak mau peduli dengan program ini, karena ini sangat memudahkan masyarakat, sangat meringankan masyarakat, dan kami harapkan peran masyarakat itu kan sebagai yang menerima manfaat dan benar, bisa mengkomunikasikan kepada temannya, saudaranya, dan masyarakat yang lain terkait dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi Banten ini.
memang sebetulnya Bapenda sendiri ini memberikan layanan ya untuk masyarakat untuk membayarkan pajaknya sehingga nanti manfaatnya juga bisa dirasakan masyarakat sendiri betul, ya Pak ya? Betul, karena PKB dan BBNKB dan optionnya itu akan kembali dalam bentuk sarana prasarana infrastruktur jalan. Kemudian sarana prasarana terkait dengan marka jalan. Iya. Terus sarana prasarana terkait dengan kelengkapan jalan, ada tiang PJU, ada CCTV dan sebagainya. Itu semua dibiayain dari PKB dan BBNKB beserta option. Dan ini yang harus dimengerti, dipahami oleh masyarakat bahwa dengan mereka bayar kendaraan bermotornya berarti mendukung sarana prasarana pembangunan infrastruktur yang ada di daerahnya. Betul. Berarti keluhan-keluhan masyarakat ini sebenarnya jawabannya di masyarakat juga Iya, Pak ya? kalau mereka makin patuh bayar pajak ya tentunya sarana prasarana juga makin bagus. Betul gitu. ya Pak ya. Nah Betul. Pak, harapan Bapak nih Pak untuk opsen pajak di Kota Serang ini Pak? Iya, jadi kan memang ini adalah pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang dimana kabupaten kota ada option PKB dan BBNKB. Jadi kami berharap seluruh masyarakat Kota Serang bisa membayar pajak kendaraan bermotornya dan bea balik namanya secara tepat waktu. Yang kedua, manfaatkanlah program relaksasi atau pemutihan pajak ini. Karena pemutihan pajak ini sangat bermanfaat dan Betul, Pak. ini adalah program yang hanya sekali. Gitu ya. Ini perlu saya sampaikan bahwa ini program hanya sekali di tahun ini. Jadi nggak ada lagi nih program ini. Jadi kalau masyarakat berharap di tahun depan ada program ini, belum tentu ada program ini. Berarti harus Jadi harus hari ini, saat ini sampai dengan 30 Juni dimanfaatin. Kalau nggak bablas, itu aja. Itu masyarakat harus benar-benar dimanfaatkan. Iya, betul. Karena jangan sampai nanti ya kalau gitu entah dibayar pajak kayak gitu kan. Iya, diantar-antar kan Iya. nanti makin berat gitu kan. Mumpung sekarang ada keringanan, manfaatkan itu. Biar kayak orang Indonesia banget Pak, untung aja kemarin udah bayar pajak. Iya, bener gitu. Masih ada untungnya gitu ya. Iya, orang Indonesia selalu ada untungnya Iya. gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir. Tadi juga kita udah berbincang terkait opsi pajak ini. Tentu jadi masyarakat lebih tahu nih kalau misalkan opsi pajak ini nanti akan balik lagi ke kita sendiri gitu ya Pak ya. Iya, betul. Terima kasih juga Bapak Bapenda Kota Serang ini udah memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya agar kita bisa membayarkan pajaknya ini Betul. Pak. Pak ada pesan terakhir nggak nih Pak? Terakhir banget Pak. Ngeri ya. Bapak kayak capek deh Pak. Ngeri ya pesan terakhir ya. Enggak, pesan terakhir untuk urbanizen semua Iya. Pak. Jadi memang kami dari Bapenda Kota Serang berharap seluruh masyarakat bisa memanfaatkan seluruh program terkait dengan pembayaran pajak. Khususnya memanfaatkan program pemutihan pajak ini dari periode 10 April sampai dengan 30 Juni. Karena memang ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Serang, bermanfaat buat pemerintah Kota Serang dan seluruh masyarakat Kota Serang. Jadi bayarkan pajak kendaraan bermotor Anda tepat waktu sesuai dengan apa yang telah diatur di aturan perundang-undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urbanizen itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Hari tentang opsi pajak. Sampai berjumpa lagi di Urban Talk selanjutnya. Dadah. Terima kasih Pak Hari. Sama-sama. Gitu. Know when it click, click, you try to hide for a minute.